Dalam video ini, saya akan menjelaskan bahwa Anda perlu memahami tipe konsumen dalam bisnis restoran sebelum Anda menyusun strategi marketing dan promosi penjualan yang cocok untuk restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi milik Anda. Apabila Anda menebar gabah dan jagung, maka yang akan datang adalah burung atau ayam. Tidak akan ada kucing yang datang dengan umpan seperti itu. Kenyataan bisnis memang tidak semudah itu. Anda perlu mendefinisikan bisnis Anda seperti apa dulu, sehingga Anda tahu umpan apa yang cocok untuk menangkap peluang bisnis itu. Dengan demikian, strategi dan program marketing restoran Anda lebih terarah, dan budget marketing yang Anda cadangkan tidak menjadi sia-sia. Karena itu, tonton video ini sampai selesai demi kemajuan bisnis restoran, kafe, rumah makan, dan kedai kopi milik Anda. Jumpa lagi bersama saya Hendra Mardoyo di channel Helm Work. Kami membagikan tips dan tutorial strategi mengembangkan bisnis kuliner serta cara efektif menjalankan usaha restoran dan kafe yang telah terbukti hasilnya. Sebelum jauh membahas strategi marketing, saya ingin mengajak Anda untuk mendefinisikan terlebih dulu bisnis restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi Anda. Hal ini merupakan langkah fundamental yang Anda mesti lakukan. Sukses bisnis restoran akan tercapai saat Anda dapat menemukan success spot di antara 3 aspek ini: konsep makanan, konsep pelayanan, dan konsep harga. Mari kita periksa apakah restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi Anda sudah berada di titik sukses tersebut. Kita mulai dengan konsep makanan. Di dunia, ada 3 kategori makanan yang disajikan di restoran, yaitu global cuisine seperti makanan Amerika, Eropa, atau Cina. Contoh, burger, steak, pizza, dimsum. Kemudian regional cuisine seperti makanan Jepang, Thailand, atau Korea. Contoh, sushi, tom yum, bulgogi. Dan ethnic cuisine seperti makanan Arab, India, Filipina, seperti kebab dan kari. Semakin global konsep makanan itu, akan semakin dikenal masyarakat, sehingga tidak perlu upaya besar dalam memperkenalkan dan memasarkannya. Semakin banyak restoran yang menjual makanan itu, maka semakin besar terbuka pasar untuk Anda masuki persaingan. Sebaliknya, makanan etnik terbatas untuk kalangan tertentu, sehingga mungkin tidak cukup besar potensi untuk Anda menggarapnya, apalagi mau bersaing. Namun, bukan berarti tidak ada peluang untuk bisnis itu. Demikian pula untuk masakan Indonesia. Secara umum, masakan restoran Padang memiliki pasar yang lebih besar ketimbang restoran masakan Manado. Walau di Jawa Tengah, nasi gudeg lebih populer dari nasi Padang, atau sebaliknya, nasi Padang mungkin tidak disukai di Manado. Anda perlu pandai melihat potensi pasar yang ada sebelum memulai bisnis restoran di makanan itu. Kita lanjut dengan konsep pelayanan. Bisnis restoran terbagi dalam 5 jenis restoran, dengan spektrum rentang mulai dari restoran fast food hingga fine dining, dari harga yang relatif rendah hingga yang paling mahal. Banyak orang kecewa saat McDonald meluncurkan BTS Meal beberapa waktu lalu.
karena mereka tidak memahami kriteria yang membedakan jenis restoran tersebut, sehingga terjebak dalam kesalahpahaman dan kekecewaan. Saya akan lewatkan pembahasan tentang rentang spektrum jenis restoran tersebut karena Anda bisa tonton di video yang ini. Sekarang, kita lanjut dulu dengan konsep harga. Ada 5 segmen pasar restoran, mulai dari street food hingga luxury brand. Street food memiliki pasar yang paling besar, sebaliknya luxury brand paling kecil. Street food adalah makanan istilahnya kaki lima atau gerobakan. Tidak memiliki merek spesifik tertentu. Saya ingat dekat Jalan Blora di Jakarta, di sepanjang jalan itu, banyak pedagang sate ayam Madura. Semua menggunakan nama sate Pak Heri. Untuk membedakan satu sama lain, ada yang menambahkan kata asli. Walau persaingan mereka tidak kehabisan pembeli, karena pasar peminatnya cukup besar. Harga kaki lima atau gerobakan tentu akan lebih murah dibanding dengan harga restoran mewah. Tetapi dalam hal kualitas makanan dan pelayanan akan berbeda sesuai kelas atau bintangnya. Anda mungkin ingat restoran The Coast yang memiliki moto makanan bintang 5, harga kaki 5. Ini menunjukkan filosofi The Coast sebagai restoran bermerek di kelas menengah. Ketiga merek ini semua berjualan sate, tetapi yang membedakan adalah posisi menempatkan segmentasi pasar dan harga sesuai dengan tingkat kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Sate bukan sekedar menjual sate, tetapi ada prestis atau kebanggaan tersendiri saat makan di sana. Serasa menjadi kaum sosialita, tidak semua orang bisa menikmatinya. Nanti kita akan pelajari masing-masing tingkatan itu memiliki karakter konsumen berbeda, sehingga strategi marketing yang digunakannya pun akan berbeda. Ibarat seorang pemburu mesti membawa sangkar atau kandang yang sesuai dengan hewan buruannya, juga umpan buruan yang tepat. Bayangkan, bagaimana kalau sang pemburu membawa sangkar untuk berburu singa? Kan jadi aneh dan tidak sebanding apabila menyimpan burung tangkapan Anda di kandang harimau. Itulah sebabnya mengapa saya meminta Anda untuk mendefinisikan bisnis restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi milik Anda. Supaya Anda bisa menentukan strategi marketing yang pas sesuai dengan sasaran konsumen yang Anda bidik. Saya yakin Anda pernah mempelajari pembagian tipe customer. Tetapi saya ingin menjelaskan konsep yang mungkin berbeda dengan yang pernah Anda pelajari. Saya menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Technomic, sebuah biro konsultan restoran dari Amerika. Technomic memperkenalkan konsep 7 tipe arketipe orang makan sebagai panduan untuk memahami perilaku konsumen, mengapa mereka datang ke restoran, dan alasan mereka bersantap di restoran. Walau konsep itu merupakan hasil riset pengunjung restoran di Amerika, menurut pendapat saya, tidak ada salahnya untuk kita pelajari, paling tidak bisa menjadi pemicu pola pikir dan menjadi landasan untuk memahami perilaku konsumen restoran. Karena di Indonesia, kita belum memiliki data seperti itu.
Sebelum menjelaskan 7 arketipe itu, saya ingin Anda perhatikan. Nanti saya akan menggambarkan profil konsumen masing-masing arketipe itu. Tolong pahami, profil konsumen itu berikut kebutuhan mereka. Karena dari sanalah kita akan menyusun strategi marketing yang sesuai arketipe konsumen tersebut. Arketipe pertama, orang makan untuk kebutuhan sehari-hari. Konsumen ini umumnya kaum pria dan anak muda dengan penghasilan lebih rendah. Memandang makanan sebagai sumber tenaga untuk bekerja. Tidak terlalu peduli nutrisi atau kualitas bahan baku. Mereka biasanya mencari harga yang lebih rendah di restoran yang sudah mereka kenal cukup baik untuk makan di tempat atau bungkus bawa pulang. Mereka mengharapkan ukuran porsi yang lebih besar, dengan harga yang pantas, tidak perlu promosi yang rumit. Tetapi pelayanan mesti cepat dan tepat. Juga kenyamanan untuk bawa pulang makanan atau melalui pesan dari kendaraan ataupun delivery. Dengan memahami profil dan kebutuhan customer seperti itu, menurut Anda, apa strategi marketing yang cocok untuk mereka? Betul, memberikan customer ini porsi makanan yang lebih banyak. Anda pasti kenal Solaria. Apa yang Anda ingat dari merek restoran itu? Porsi nasi goreng mereka yang besar, bukan? Anda boleh bilang porsi itu terlalu besar. Untuk wanita, mungkin seporsi bisa untuk 2 orang. Justru jumlah porsi itu sangat pas untuk tipe customer ini, sesuai profil dan kebutuhan yang tadi kita sudah pelajari. Solaria menempatkan konsep porsi besar sebagai daya tarik dan kekuatan pemasaran restoran itu. Pelanggan mereka lah yang mempromosikan dan mengajak tipe customer seperti itu untuk datang ke Solaria. Solaria mengalihkan budget marketing menjadi subsidi biaya food cost. Karena strategi itu lebih berdampak untuk mendapatkan pelanggan serta membuat merek Solaria semakin dikenal orang. Solaria tidak perlu mengadakan promosi diskon, karena tipe customer itu sesungguhnya tidak memerlukan diskon, sebab mereka akan tetap datang ke Solaria untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari sesuai arketipe mereka. Solaria hanya mengadakan promosi penawaran khusus saat meluncurkan menu baru untuk memperkenalkan makanan baru agar customer mau mencoba membeli. Dengan harapan mereka menyukai dan selanjutnya pada kunjungan berikut, mereka sudah mulai memesan menu itu sendiri. Promosi penawaran Solaria tidak perlu dalam bentuk diskon. Dengan promo menu combo gratis minuman saja, sudah bisa menghemat pengeluaran sebanding jatah makan keuangan mereka. Itulah sebabnya dalam video ini pun saya sudah menjelaskan mengapa promosi diskon bukan solusi di bisnis restoran. Silakan tonton penjelasan lengkap berikut kalkulasi biaya diskon. Sekarang tekan tombol subscribe Anda supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Helm Bob. Karena saya akan membahas lebih banyak hal menarik untuk mendukung kesuksesan bisnis restoran, kafe, rumah makan, dan kedai kopi Anda.
Apakah Anda memiliki ide strategi promosi marketing lain berkaitan dengan arketipe konsumen ini? Silakan bahas bersama tim Anda. Ajak mereka mengeksplorasi ide kreatif untuk menghasilkan terobosan yang akan membawa kenaikan jumlah pengunjung dan pelanggan, serta kenaikan pendapatan penjualan restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi Anda. Anda mungkin bertanya, apakah mesti memiliki 7 arketipe untuk satu restoran? Tentu saja tidak. Secara umum, apabila Anda bisa membongkar kotak Pandora 3 arketipe customer Anda, maka minimal separuh kapasitas kursi restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi Anda akan terisi, dan insya Allah bisa lebih banyak lagi. Kecuali kalau restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi Anda memang memiliki konsep sosialita atau konsep vegetarian atau konsep manula veteran, maka Anda mesti memperkuat arketipe customer sesuai segmen pasar Anda. Saya lanjut dengan arketipe kedua, tetapi supaya tidak bertele-tele, saya hanya akan menjelaskan profil customer dan kebutuhan mereka saja. Untuk strategi promosi marketingnya, Anda bisa eksplorasi bersama tim Anda. Konsumen tipe ini umumnya kaum wanita dengan penghasilan lebih tinggi, keluarga baru dengan anak kecil, eksekutif muda, dan remaja yang gemar makan di luar rumah dan sering datang ke restoran untuk meluangkan waktu berkumpul bersama teman. Mereka menghargai nilai makanan yang dibelanjakan. Karena itu, biasanya mereka memilih makan siang dekat rumah atau tempat kerja saja, tetapi saat makan malam menjadi kesempatan untuk mereka mencoba sesuatu yang baru, untuk memiliki pengalaman yang unik dalam bersantap. Untuk mereka, makan di restoran merupakan saat bersosialisasi. Karena itu, mereka membagikan makanan bersama teman-temannya. Mereka biasanya berembuk dalam memutuskan mau pergi ke restoran mana dan membahas restoran mana yang sedang ada program promosi. Mereka menginginkan pengalaman bersantap yang nyaman dan menyenangkan, serta ingin mencoba menu istimewa ciri khas restoran itu. Mereka suka membagi hidangan menjadi porsi yang lebih kecil dan suka makan sehat yang mengandung bahan baku alami. Karena itu diperlukan pramusaji yang dapat menjelaskan menu dan mampu memberi perhatian serta pelayanan yang baik. Sebelum lanjut dengan arketipe ketiga, saya ingin memberitahu, khusus untuk Anda, subscriber Helm Work, kami menyediakan handout slide profil dan kebutuhan customer tersebut, agar Anda tidak perlu repot menyalinnya. Silakan lihat link downloadnya di kolom komen di bawah. Konsumen tipe ini umumnya kaum wanita, pasangan suami istri pekerja, dan eksekutif muda dengan berpenghasilan cukup besar. Aktif dalam kegiatan pekerjaan dan sering bertemu dengan relasi bisnis. Dengan kesibukan seperti itu, makan di restoran merupakan suatu kemudahan. Di samping tetap bisa memilih menu sehat untuk bersantap. Bahkan saat sibuk sekalipun, mereka masih bisa membeli makanan
untuk di perjalanan, di tempat kerja, ataupun di rumah. Mereka membutuhkan restoran yang nyaman dan menyediakan sarana untuk melakukan pertemuan, serta akses yang cepat menuju restoran agar bisa cepat balik kantor lagi. Mereka memerlukan menu hidangan yang tidak membosankan untuk layanan pesan antar ataupun bawa pulang. Arketipe keempat, orang makan untuk pergaulan. Konsumen tipe ini umumnya kaum baya dan eksekutif muda dengan berpendapatan cukup tinggi. Mereka suka menjamu tamu atau rekan bisnis untuk makan di restoran. Persepsi mereka, makan di restoran merupakan hiburan, pergaulan, dan prestis. Karena itu, mereka menyukai restoran yang memiliki merek bagus, yang sedang populer, dan yang banyak dikunjungi orang terkenal. Restoran dengan dekorasi yang bagus, unik, dan menarik untuk dijadikan foto. Sebaliknya, harga bukan masalah, tetapi kualitas makanan dan pelayanan harus tetap bagus. Mereka menuntut nilai kepuasan atas kualitas makanan dan pelayanan, serta mendapat perhatian dan pujian dari pramusaji. Mereka ingin menu istimewa yang tidak ada di tempat lain, dan porsi hidangan yang dapat dibagikan. Untuk membangkitkan inspirasi Anda saat berdiskusi bersama tim, coba tonton video ini membahas keterkaitan desain interior dan makanan enak dalam sukses bisnis restoran dan kafe. Arketipe kelima, orang makan saat ada diskon. Konsumen tipe ini umumnya kaum baya dan remaja, berpenghasilan lebih rendah, yang tidak selalu sering datang ke restoran. Mereka makan di restoran hanya karena terpengaruh adanya penawaran istimewa dengan harga terjangkau, sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan menu yang ditawarkan, karena mereka bukan pemilih makanan sehat atau pantang makanan. Mereka mengejar penawaran istimewa harga lebih murah. Karena itu, keterangan promosi harus tertulis jelas dan mudah dipahami. Walau demikian, mereka ingin merasa diterima dan dilayani dengan baik, sehingga mereka dapat menikmati hidangan dan tidak terganggu kenyamanannya. Arketipe keenam, orang makan dengan tetap menjaga kesehatan. Konsumen tipe ini umumnya kaum baya yang mengutamakan kesehatan dan anak muda yang mulai sadar kesehatan. Mereka jarang makan di luar restoran dan lebih suka memasak makanan sehat di rumah. Walau sesekali mereka pergi ke restoran karena ingin menikmati hidangan baru yang berbeda. Karena itu, mereka memilih restoran yang menyajikan makanan sehat dengan bahan baku berkualitas, serta teknik memasak yang sehat. Mereka berharap tersedia pilihan menu kategori sehat, menggunakan bahan baku alami berkualitas dan teknik pemasakan sehat. Mereka akan puas apabila mendapat layanan khusus, seperti dalam hal menentukan kadar campuran bahan bumbu yang sesuai untuk kebutuhan dan kesehatan mereka pribadi. Arketipe berikut adalah orang makan karena kebiasaan. Konsumen ini umumnya kaum baya dan lanjut usia
dengan pendapatan tetap yang tidak terlalu tinggi. Beliau lebih memilih makan di restoran yang sudah biasa dikunjungi, kurang tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru, karena mereka puas menerima kenyamanan yang ada. Beliau setia pada restoran yang sudah menjadi tempat kesukaannya, terutama yang harganya terjangkau dan lokasi dekat rumah. Beliau menyukai harga yang tetap dan terjangkau, serta menu yang umum dikenal dan banyak disukai orang. Beliau suka suasana yang nyaman tanpa gangguan, dan karena itu pramusaji Anda mesti akrab dan mengenali beliau dan apa yang disukai oleh beliau. Terima kasih Anda telah setia meluangkan waktu menonton video ini sampai tuntas. Saya yakin jerih payah Anda akan terbayarkan pada saat Anda dapat membongkar kotak Pandora arketipe konsumen tersebut. Kami juga memiliki video menarik lainnya seperti yang ini. Silakan tonton koleksi video Harlem Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengelola bisnis restoran dan kafe.